Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti, NIM 2011-387. Saya akan membahas tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Isi kerangka konseptual atau IFRS. 1. Kerangka konseptual IFRS yaitu kerangka 1. Mendefinisikan tujuan laporan keuangan, mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna, mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep untuk mengakui dan mengukur mereka dalam laporan keuangan. 4. Menyediakan konsep pemeliharaan modal. 2. Tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan entitas bisnis atau baik dalam sektor publik atau swasta adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan, seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. 3. Pengguna kebutuhan informasi. Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur perdagangan lainnya, pelanggan, pemerintah dan badan-badan mereka serta masyarakat umum. Semua pengguna dengan kategori ini bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor adalah penyedia modal risiko kepada entitas, sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lain. Informasi yang berguna untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah ketertarikan mereka pada kemampuan dari suatu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas serta waktu dan kepastian arus kas masa depan. The framework mencatat bahwa laporan keuangan tidak dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlukan laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu, sedangkan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangan memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Walaupun semua kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok pengguna tersebut tidak dapat dipenuhi, ada kebutuhan informasi yang umum bagi semua pengguna, dan tujuan umum laporan keuangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ini. 4. Tanggung jawab atas laporan keuangan, yaitu manajemen dari sebuah entitas memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan entitas tersebut. 5. Tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. 6. Posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas dipengaruhi oleh kontrol sumber daya ekonomi, struktur keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan di mana ia beroperasi. Neraca menyajikan informasi semacam ini. 7. Kinerja. Kinerja adalah kemampuan dari suatu badan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang telah diinvestasikan ke dalamnya. Informasi tentang jumlah dan variabilitas laba membantu dalam memprediksi arus kas masa depan dari entitas yang ada dalam perkiraan sumber daya dan potensi tambahan arus kas dari sumber daya tambahan yang dapat diinvestasikan dalam entitas. Kerangka ini menyatakan bahwa informasi tentang kinerja terutama
diberikan dalam laporan laba rugi atau IAS 1. Menambahkan keempat dasar laporan keuangan. Pernyataan yang menunjukkan perubahan ekuitas. 8. Perubahan dalam posisi keuangan. Pengguna laporan keuangan mencari informasi tentang investasi, pembiayaan dan aktivitas operasi bahwa suatu entitas telah beroperasi selama periode pelaporan. Informasi ini membantu dalam menilai beberapa baik entitas maupun menghasilkan kas dan setara kas, dan bagaimana menggunakan arus kas tersebut. Pernyataan arus kas memberikan informasi seperti ini: tambahan catatan dan jadwal. Laporan keuangan juga berisi catatan dan jadwal tambahan dan informasi lain bahwa A. menjelaskan sistem dalam neraca laporan pendapatan, B. mengungkapkan resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas, dan C. menjelaskan kewajiban setiap sumber daya dan tidak diakui dalam neraca. 9. Asumsi yang mendasari kerangka ini menetapkan asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan, yaitu basis akrual. Transaksi dan peristiwa lain diakui ketika mereka terjadi atau bukan pada saat kas atau yang ekuivalen dengan kas diterima atau dibayar, dan mereka dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang terkait. Going concern. Laporan keuangan menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi tanpa batas waktu, atau jika tidak, pengungkapan dan pelaporan dasar yang berbeda diperlukan. 10. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik ini dapat atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif pokok. Understandability, yaitu informasi harus disajikan dengan cara mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi, dan yang bersedia untuk mempelajari informasi dengan tekun. Relevansi. Informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu hal tersebut dapat 1. membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang, atau kejadian masa depan yang berkaitan dengan suatu entitas. B. Mengkonfirmasi atau mengoreksi masa lalu evaluasi yang telah mereka buat. Materialitas adalah komponen relevansi. Informasi adalah material jika kelalaian atau kesalahan pernyataan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Tetapan waktu adalah komponen lain relevansi. Untuk menjadi berguna, informasi harus diberikan kepada pengguna dalam jangka waktu yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi keputusan mereka. Keandalan. Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili peristiwa dan transaksi. Kadang-kadang ada trade-off antara relevansi dan keandalan, dan penghakiman diperlukan untuk memberikan keseimbangan yang tepat. Keterbandingan. Penggunaan harus dapat membandingkan laporan keuangan dari suatu badan dari waktu ke waktu sehingga mereka dapat mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja. Kedua, struktur materi teori versi FASB dari versi IASC atau IAS memiliki unsur-unsur yang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan prinsip dalam kode model tersebut. Pertama, pernyataan tujuan di FASB adalah tujuan pelaporan keuangan, tetapi di IASC tujuan laporan keuangan, meskipun IASC pada paragraf 7 menyatakan bahwa financial statements form of the process of financial reporting. Tetapi sebenarnya ada hal yang mendasar yang menyebabkan kedua pernyataan tujuan tersebut berbeda, yaitu lingkup penerapannya. Lingkup penerapan FASB adalah di Amerika Serikat, yang tentu saja mempertimbangkan karakteristik lingkungan, sedangkan lingkup penerapan IASC adalah internasional sehingga karakteristik lokal atau negara menjadi tidak relevan. Ketiadaan konteks pernyataan tujuan laporan keuangan karena pelaporan keuangan mengandung konteks lingkungan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.